Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Pernahkah engkau mendengar sebuah wasiat misterius dari Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang sebuah negeri jauh di timur yang kelak akan menjadi cahaya peradaban Islam di akhir zaman? Dalam literatur klasik, para ulama menyebutkan bahwa Ali pernah berkata, akan muncul dari arah timur sebuah negeri yang penuh dengan rahmat. Mereka berwajah lembut, berhati halus, dan di tangan merekalah cahaya Islam kembali bersinar. Kalimat ini, meski masih menjadi perdebatan panjang di kalangan sejarawan dan ulama, telah menimbulkan tanda tanya besar. Benarkah yang dimaksud dengan negeri di timur itu adalah Nusantara Indonesia? Sejarah membuktikan, dari tanah Nusantara inilah Islam tumbuh dengan damai. Para ulama dan wali menyebarkan dakwah tanpa peperangan besar, melainkan dengan kelembutan hati. Dan hari ini, di abad 21, Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Namun, mengapa tahun 2026 sering disebut-sebut sebagai tahun penting yang akan membuktikan ramalan ini? Apakah benar akan ada peristiwa besar yang membuat Indonesia tampil ke panggung dunia? Pertanyaan ini tidak hanya menarik bagi umat Islam, tapi juga bagi sejarawan, peneliti, bahkan para pengamat politik internasional. Karena saat kita menoleh ke masa lalu, ucapan Ali bin Abi Thalib bukanlah sekedar ramalan kosong. Ia adalah petunjuk, sebuah cahaya dari generasi sahabat Rasulullah yang memiliki kedalaman ilmu luar biasa. Maka, mari kita bersama-sama menelusuri bagaimana jejak sejarah ucapan Ali bin Abi Thalib tentang negeri timur. Mengapa banyak ulama mengaitkannya dengan Indonesia? Apa yang akan terjadi di tahun 2026 sehingga ramalan ini dianggap akan terbukti? Dan bagaimana seharusnya umat Islam Indonesia menyikapi hal ini? Apakah sebagai kebanggaan semata atau sebagai panggilan besar untuk menunaikan amanah peradaban? Kisah ini bukan sekedar sejarah, bukan hanya tentang ramalan, tapi juga tentang kesadaran kita sebagai umat bahwa di balik nasib suatu bangsa ada tanda-tanda ilahi yang telah disampaikan sejak berabad-abad lalu. Maka mari kita mulai perjalanan ini dari titik awal. Siapakah Ali bin Abi Thalib? Apa kedudukannya dalam Islam? Dan mengapa ucapannya tentang negeri jauh begitu dihormati hingga hari ini? Siapakah sebenarnya Ali bin Abi Thalib sehingga setiap kata dan ucapannya begitu diperhatikan hingga hari ini? Ali bukan sekedar sahabat biasa. Ia adalah sepupu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menantu Rasulullah, orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak, panglima perang yang gagah berani, sekaligus salah satu khalifah utama yang dikenal sebagai Khulafa ar-Rasyidin. Ilmunya luas, keberaniannya agung, dan ucapannya penuh hikmah. Rasulullah sendiri pernah bersabda tentangnya, "Aku adalah kota ilmu, dan Ali adalah pintunya." Dari pintu itulah banyak riwayat, wasiat, bahkan ucapan penuh isyarat lahir, termasuk tentang sebuah negeri jauh di timur. Dalam beberapa kitab tarikh sejarah Islam, disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan bahwa di akhir zaman akan muncul cahaya dari arah timur. Ada riwayat yang menyebutkan kalimat seperti, akan ada bangsa di timur yang berwajah lembut dan berhati halus, mereka menegakkan kebenaran dan menolong agama Allah. Dari merekalah Islam bersinar kembali. Riwayat ini memang tidak semua ulama sepakat menafsirkannya. Namun banyak cendekiawan Muslim Nusantara dan Timur Tengah yang menaruh perhatian. Mengapa? Karena jika kita melihat peta dunia, Nusantara Indonesia berada tepat di timur Jazirah Arab.
Lebih menarik lagi, ciri-ciri yang disebutkan Ali tampak melekat pada bangsa Indonesia. Berwajah lembut, ciri khas bangsa Nusantara yang dikenal ramah dan penuh senyum. Berhati halus, cara penyebaran Islam di Nusantara berlangsung damai tanpa penaklukan besar. Menegakkan agama Allah, Indonesia kini menjadi pusat umat muslim terbesar di dunia dengan lebih dari 230 juta jiwa muslim. Apakah kebetulan semua ini sesuai? Ataukah memang inilah rahasia yang tersimpan sejak ribuan tahun lalu? Beberapa ulama tafsir akhir zaman juga mengaitkan ucapan Ali bin Abi Thalib dengan pergeseran pusat dunia Islam. Jika di masa lalu pusat Islam berada di Madinah, Damaskus, Baghdad, dan Istanbul, maka di akhir zaman pusat itu akan bergeser ke timur. Dan yang dimaksud timur bukan hanya sekedar arah geografis, tapi juga pusat kekuatan spiritual, politik, dan peradaban. Kini kita melihat negara-negara Timur Tengah dilanda konflik yang tak kunjung usai. Dunia Barat mengalami krisis moral dan spiritual. Sementara itu, Indonesia tumbuh menjadi kekuatan besar yang diperhitungkan secara politik, ekonomi, dan agama. Maka wajar jika banyak yang mulai percaya ramalan Ali bin Abi Thalib perlahan mulai nyata. Tapi mengapa tahun 2026 dianggap sebagai titik penting? Sebagian penafsir modern menyebut ada siklus sejarah dan perhitungan tertentu yang mengarah ke tahun itu. Mulai dari fenomena geopolitik, kebangkitan ekonomi Asia, hingga tanda-tanda alam yang dianggap sejalan dengan isyarat dari para ulama terdahulu. Bagi sebagian orang hal ini dianggap sekedar kebetulan, tapi bagi sebagian lainnya, ini adalah takdir yang sudah digariskan. Dan jika benar ramalan itu akan terbukti di tahun 2026, maka Indonesia tidak hanya akan menjadi negeri besar dalam jumlah penduduk, tapi juga pemimpin peradaban Islam dunia. Saudaraku, bila kita berbicara tentang ramalan Ali bin Abi Thalib mengenai negeri timur, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari Indonesia. Bukan hanya karena jumlah penduduk muslimnya yang terbesar di dunia, tetapi juga karena karakter dan perjalanan sejarah bangsa ini yang begitu unik dibandingkan negeri-negeri lain. Di banyak wilayah dunia, penyebaran Islam seringkali bersinggungan dengan peperangan atau penaklukan. Namun di Nusantara, kisahnya berbeda. Islam hadir melalui para pedagang, ulama, dan wali dengan kelembutan hati dan dakwah yang penuh kasih sayang. Wali Songo, misalnya, tidak hanya berdakwah dengan kata-kata, tetapi juga melalui budaya, kesenian, dan kehidupan sehari-hari. Inilah yang membuat Islam begitu cepat diterima tanpa paksaan. Hari ini, Indonesia memiliki lebih dari 230 juta jiwa muslim. Dari jumlah itu, lahirlah ribuan ulama, pesantren, lembaga pendidikan Islam, dan gerakan dakwah yang terus berkembang. Indonesia tidak hanya menyimpan jumlah, tetapi juga kualitas. Banyak ulama Indonesia yang karyanya sampai ke Timur Tengah. Banyak pula tokoh dunia yang mengakui bahwa Islam di Indonesia adalah contoh Islam yang damai, penuh toleransi, namun tetap berpegang teguh pada syariat. Bahkan di banyak forum internasional, Indonesia sering dipuji sebagai contoh Islam yang bisa menjadi solusi di tengah krisis dunia Islam yang dilanda perpecahan. Jika kita perhatikan kondisi global hari ini, maka jelas bahwa dunia sedang mengalami pergeseran kekuatan. Timur Tengah masih dirundung konflik dan perebutan pengaruh. Barat menghadapi krisis moral, keluarga, dan spiritual. Negara-negara adidaya mengalami gejolak ekonomi dan politik yang tak pasti. Di saat yang sama, Indonesia terus tumbuh sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Bahkan, termasuk salah satu dari 20 ekonomi terbesar dunia. Banyak analis menyebut bahwa tahun 2026 adalah titik balik penting bagi peta ekonomi dan politik global. Saat itu, Indonesia diprediksi akan masuk ke dalam jajaran 5 besar ekonomi dunia, menggeser beberapa negara barat. Bukankah ini menarik?
Jika benar, maka ucapan Ali bin Abi Thalib tentang negeri timur yang akan menegakkan agama Allah bisa jadi bukan sekadar simbol, tapi nyata dalam bentuk kekuatan global. Namun saudaraku, semua ini bukan sekadar kebanggaan. Justru di balik itu ada amanah besar. Jika Indonesia benar-benar menjadi pusat peradaban Islam dunia, maka umat Muslim di negeri ini harus siap. Siap dengan iman, ilmu, dan akhlak. Karena tanpa itu, kebesaran hanya akan menjadi bencana. Ramalan Ali bin Abi Thalib bukanlah untuk membuat kita berbangga diri, tetapi untuk membangunkan kita dari tidur panjang bahwa ada tanggung jawab besar yang menanti di hadapan kita. Tahun 2026 hanyalah penanda. Yang lebih penting adalah apakah umat Islam Indonesia siap menunaikan peran besar itu. Saudaraku, pertanyaan besar yang menggelitik hati banyak orang adalah, mengapa tahun 2026 disebut-sebut sebagai tahun ketika ramalan Ali bin Abi Thalib tentang Indonesia akan terbukti? Apakah ini sekadar spekulasi politik dan ekonomi, atau memang ada tanda-tanda besar yang menunjukkan kebenarannya? Pertama, perhitungan sejarah dan siklus zaman. Dalam catatan sejarah, peradaban manusia seringkali mengalami siklus kebangkitan dan kejatuhan setiap beberapa ratus tahun. Para sejarawan menyebutnya sebagai siklus peradaban. Islam lahir di abad ke-7 dan mencapai puncak keemasannya di abad ke-10 hingga ke-14. Setelah itu, pusat kejayaan bergeser ke Turki Utsmani hingga awal abad ke-20. Lalu dunia Islam seperti kehilangan arah, tercerai-berai dalam konflik, kolonialisme, dan krisis identitas. Kini, lebih dari 100 tahun sejak runtuhnya Khilafah Utsmani 1924, banyak ulama meyakini bahwa akan ada kebangkitan baru Islam di timur. Jika dihitung secara siklus, titik balik itu bertepatan dengan dekade 2020-an. Maka tahun 2026 dianggap sebagai momentum puncak kebangkitan itu. Kedua, fenomena geopolitik. Dari sisi politik dunia, 2026 diprediksi sebagai tahun yang menentukan. Banyak laporan internasional menyebut bahwa Amerika Serikat akan mengalami krisis politik dalam negeri yang besar. Eropa akan menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. Timur Tengah masih terjebak dalam konflik berkepanjangan. Di saat yang sama, Asia justru tumbuh pesat. China, India, dan termasuk Indonesia menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Indonesia diprediksi oleh beberapa lembaga riset internasional akan masuk ke dalam 5 besar ekonomi dunia pada dekade 2026 sampai 2030. Bayangkan, sebuah negeri Muslim dengan penduduk mayoritas Islam menjadi salah satu kekuatan global yang menentukan arah dunia. Ketiga, isyarat spiritual dan tafsir ulama. Selain faktor sejarah dan politik, ada juga pandangan dari sisi spiritual. Beberapa ulama akhir zaman menghubungkan ucapan Ali bin Abi Thalib dengan tafsir simbolik. Negeri timur, wilayah jauh dari Hijaz yang tetap teguh dalam Islam. Wajah lembut dan hati halus, karakter bangsa yang sabar, ramah, dan mencintai kedamaian, menolong agama Allah. Bangsa yang akan menjadi benteng Islam di saat dunia dilanda fitnah besar. Jika kita cermati, semua ciri ini semakin jelas tertuju pada Indonesia. Keempat, peristiwa besar yang ditunggu. Beberapa tanda zaman yang kerap dikaitkan dengan 2026 antara lain ramalan tentang perubahan tatanan, dunia New World Order yang akan goyah, pergeseran kekuatan ekonomi dari barat ke timur, munculnya pemimpin baru di dunia Islam yang membawa arah perubahan. Bagi sebagian orang, hal ini hanyalah analisa. Namun bagi sebagian lain, ini adalah tanda kebangkitan yang sudah diramalkan sejak lama. Kelima,
tanggung jawab Indonesia. Namun sekali lagi, saudaraku, ramalan ini bukan berarti bahwa 2026 otomatis akan membuat Indonesia jaya tanpa usaha. Justru ramalan itu adalah peringatan bahwa Indonesia diberi potensi besar, tetapi semua itu bergantung pada iman, persatuan, dan kesungguhan umatnya. Jika umat Islam Indonesia sibuk dengan perpecahan, maka peluang itu bisa hilang begitu saja. Namun jika umat ini bangkit dengan persatuan, ilmu, dan amal, maka 2026 bisa menjadi titik sejarah di mana Indonesia benar-benar tampil sebagai cahaya Islam dunia. Saudaraku, dari awal kita telah menelusuri jejak wasiat Ali bin Abi Thalib tentang negeri timur yang penuh rahmat. Kita telah melihat bagaimana sejarah, geopolitik, dan bahkan fenomena spiritual perlahan menunjuk pada satu nama, Indonesia. Dan kini, di hadapan kita terbentang sebuah tanda, tahun 2026, sebagai titik penting dalam perjalanan bangsa ini. Tetapi mari kita jujur, ramalan seindah apapun tidak akan bermakna tanpa tindakan nyata. Ucapan Ali bin Abi Thalib bukanlah sekedar hiburan sejarah, ia adalah peringatan sekaligus amanah. Bayangkanlah, sebuah negeri dengan lebih dari 230 juta muslim berdiri di tengah dunia yang kacau. Negeri yang Islamnya tumbuh tanpa peperangan besar, melainkan dengan kasih sayang. Negeri yang memiliki potensi alam melimpah, generasi muda yang cerdas, dan budaya yang ramah. Inilah potret yang membuat banyak ulama yakin bahwa Indonesia adalah cahaya timur yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib. Namun cahaya itu hanya akan bersinar bila kita, umat Islam di Indonesia, menjaga iman dan persatuan. Bila kita terjebak dalam perpecahan, maka cahaya itu akan padam bahkan sebelum bersinar. Sejarah menunjukkan bahwa setiap bangsa besar selalu diuji. Ramalan Ali tentang kebangkitan negeri timur tidak berarti perjalanan ini akan mudah. Sebaliknya, ujian akan semakin berat. Ujian politik, perpecahan antar kelompok dan kepentingan, ujian ekonomi, kesenjangan yang bisa menghancurkan persaudaraan, ujian iman, fitnah akhir zaman yang bisa menggoyahkan keyakinan. Apakah kita siap menghadapi semua ini? 2026, momentum atau kehancuran? Saudaraku, tahun 2026 bisa menjadi dua hal. Satu, momentum kebangkitan bila umat Islam Indonesia sadar, bersatu, dan memegang amanah peradaban. Dua, awal kehancuran bila kita lengah, sibuk bertikai, dan melupakan tanggung jawab besar di pundak kita. Pilihan itu ada pada kita. Ali bin Abi Thalib telah memberi isyarat. Ulama-ulama telah mengingatkan, bahkan tanda-tanda zaman sudah terbentang jelas. Tinggal satu pertanyaan tersisa. Apakah kita siap menjadi bangsa yang disebut dalam ramalan itu? Maka, wahai saudaraku, janganlah kita hanya berbangga dengan ramalan ini. Jadikan ia sebagai pemicu untuk menguatkan iman dengan kembali pada Al-Quran dan Sunnah, membangun persatuan dengan meninggalkan perpecahan, menyiapkan generasi muda dengan ilmu, akhlak, dan kepemimpinan, menjadi rahmat bagi dunia, sebagaimana Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam. Karena hanya dengan cara itulah Indonesia benar-benar bisa menjadi cahaya Islam dari timur yang akan menyinari dunia. Dan jika itu terwujud, maka di tahun 2026 dan seterusnya, dunia akan menyaksikan kebenaran ucapan Ali bin Abi Thalib, sebuah ramalan yang bukan sekedar kata-kata, melainkan takdir yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, inilah amanah besar bagi kita semua. Jangan tunggu 2026 untuk berubah. Mari kita mulai hari ini, dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dari masyarakat kita,
Karena mungkin ramalan Ali bin Abi Thalib bukan hanya tentang sebuah negeri, tetapi tentang kita, umat yang diberi kesempatan untuk menjadi cahaya di tengah gelapnya zaman. Semoga Allah menjadikan Indonesia benar-benar sebagai negeri yang penuh rahmat, negeri yang menolong agamanya, dan negeri yang menjadi saksi kebenaran. Sabda para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahu Alam.